of the curious are held back at a respectful distance from the private funeral that Joe DiMaggio and others arranged for Marilyn Monroe. After services in the chapel of Westwood Memorial Cemetery, in which eulogies and passages... Hai, bertemu lagi dengan gue di channel Tio Kendo, channel yang membahas misteri, konspirasi, dan hal-hal aneh lainnya. Video kali ini, gue akan membahas konspirasi kasus kematian Marilyn Monroe. Konspirasi kematian Marilyn Monroe yang ditemukan sudah tidak bernyawa dalam posisi terbaring telanjang pada tanggal 5 Agustus 1962 dengan menghadap ke bawah tempat tidurnya dan gagang telepon masih di tangan, juga sebuah botol lem buta kosong di sebelahnya. Aktris Hollywood yang populer di tahun 1960-an tersebut meninggal di salah satu kamar paling mewah di Hotel Brentwood yang terkenal legendaris di Los Angeles. Marilyn meninggal di usianya yang ke-36 tahun dan penyebab kematiannya kemungkinan adalah namun setelah lebih dari setengah abad kemudian barulah muncul berbagai dugaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada kasus kematian Marilyn Monroe tersebut. Bahkan setelahnya semakin banyak bermunculan teori-teori yang berusaha untuk mencari tahu apa sebenarnya penyebab kematian yang dirasakan janggal oleh banyak orang tersebut. Bahkan sampai saat ini, berbagai konspirasi mengenai tewasnya Marilyn Monroe menjadi perdebatan dan juga perbincangan. Namun sampai sejauh ini belum ada bukti lain yang menguatkan klaim selain dugaan bahwa Marilyn melakukan. Berikut ini adalah beberapa teori konspirasi paling terkenal mengenai misteri tewasnya Marilyn Monroe. Yang pertama, dibunuh keluarga Kennedy. 2,5 bulan sebelum kematiannya, Marilyn sempat menyanyikan lagu fenomenal yaitu Happy Birthday President pada ulang tahun John F. Kennedy yang ke-45 tahun di Madison Square Garden pada tanggal 19 Mei 1962. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Mulai dari situ, Kennedy dan juga adik laki-lakinya yang merupakan seorang jaksa agung Amerika Serikat, Robert F. Kennedy, dihubungkan dengan beberapa konspirasi mengenai kematian Marilyn Monroe. Pembuat film asal Australia, Philip Mora, pada tahun 2007 silam menemukan sebagian dokumen FBI yang disunting ulang yang menunjukkan bahwa Robert Kennedy diduga berselingkuh dengan Monroe dan bahkan mungkin terlibat dalam rencana yang mendorong aksi yang dilakukan oleh Marilyn Monroe. Banyak nama terseret dalam kasus ini. Mereka adalah Red Baker, yaitu saudara ipar Kennedy sekaligus aktor Peter Lawford, psikiater Monroe, Dr. Ralph Grinson, pembantu rumah tangga Monroe yaitu Onyx Murray, dan juga agen pencari bakat Putney Cole. Semua ikut terlibat dalam konspirasi tersebut. Monroe yang mengalami depresi sudah berjuang melawan menyalahgunakan narkoba dan juga alkohol, serta dikatakan mencari perhatian dari keluarga Kennedy. Namun sayangnya, hal tersebut justru benar terjadi dan akhirnya sang aktris tewas dalam keadaan yang mengenaskan. Walaupun tidak ada bukti pasti mengenai keterlibatan dari keluarga Kennedy atas meninggalnya Marilyn Monroe, namun konspirasinya sampai sekarang masih terus dibicarakan. Yang kedua, dibunuh mafia. Ada juga teori lain yang mengatakan kalau Marilyn Monroe dibunuh oleh mafia. Seorang peretas terkenal bernama Spindle sudah menyadap kediaman Marilyn Monroe atas permintaan dari Jimmy Hoffa atau Sam Giancana yang merupakan bos mafia terkenal di Amerika Serikat pada era tahun 1960-an. Hasil dari penyadapan tersebut mengatakan bahwa Bobby Kennedy, sapaan akrab Robert Kennedy, terlibat adu mulut dengan Monroe pada malam sebelum aktris tersebut ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan.
Hal tersebut diikuti dengan ledakan keras yang dianggap sebagai momen kematian sang aktris. Namun sayangnya, rekaman tersebut diketahui sudah disita dan dihancurkan pada tahun 1966 menurut Darwish Porter, yang merupakan penulis biografi Marilyn at Rainbow and Cyclist Murder and the Great Cover-Up, mengatakan bahwa sang aktris mengancam akan buka mulut mengenai rahasia hitam Bobby Kennedy dengan Sam Garcia. Monroe dikatakan mengetahui tindakan pemerasan yang dilakukan oleh Bobby kepada para mafia, dan hal tersebut pasti akan membahayakan reputasi sang jaksa agung kalau sampai bocor ke publik. Porter mengatakan, bisa dikatakan banyak orang akan kehilangan kekayaannya jika Marilyn sampai buka mulut. Monroe membuat banyak pernyataan berbahaya dan tidak menyadari kalau dirinya bermain dengan mafia kelas kakap. Porter percaya bahwa ada 5 orang pria yang merupakan anggota mafia yang bertanggung jawab atas pembunuhan Monroe dengan menggunakan kain lap yang sudah dibasahi oleh kloroform, lalu menelanjangi Monroe dan memberinya obat penenang sehingga seolah-olah Monroe meninggal karena overdosis. 3. Dibunuh karena tahu banyak mengenai alien. Salah satu teori aneh dibahas dalam film dokumenter berjudul Undertaken Unit Plate B yang dibuat oleh ahli teori konspirasi Dr. Stephen Gray. Dirinya mengklaim Monroe dibunuh oleh CIA karena terlalu banyak tahu tentang fakta-fakta alien di lokasi misterius Roswell dan berencana untuk mengungkap semuanya ke publik. Dalam film tersebut, Gray menampilkan apa yang dikatakan sebagai memo rahasia CIA yang ditulis hanya dalam 2 hari sebelum kematian Monroe. Greer meyakini bahwa memo tersebut mengarah pada kecelakaan UFO di Inflatable Roswell, negara bagian New Mexico. Pada 1947, John F. Kennedy disebut telah mengatakan kepada Monroe bahwa dia menyaksikan bukti benda-benda dari luar angkasa di sebuah pangkalan udara rahasia atau yang sering kita dengar Area 51. Kami memiliki sejumlah dokumen petunjuk, termasuk penyadapan Marilyn Monroe sehari sebelum dia meninggal yang tidak pernah diidentifikasi. Itu yang dikatakan Greer. Monroe mengancam akan mengadakan konferensi pers untuk memberitahu dunia apa yang dikatakan John Kennedy kepadanya tentang kesaksian melihat puing-puing dari kendaraan luar angkasa. Namun sebelum melakukan konferensi pers, Marilyn Monroe sudah dinyatakan meninggal. 4. Marilyn Monroe masih hidup. Marilyn Monroe adalah salah satu artis papan atas yang terkena isu pura-pura meninggal untuk menyembunyikan suatu hal yang sangat rahasia. Seorang pria mengklaim kematian Monroe adalah sandiwara, dan psikiaternya, Dr. Ralph Grinson, disebut membawa sang aktris ke rumah sakit jiwa di New Brunswick, Kanada. Mega bintang Hollywood itu konon mengalami gejala gangguan jiwa yang tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, melainkan orang-orang di sekitarnya. John Alexander Becker, penulis buku Marilyn Monroe, A Live-In 1984, percaya bahwa sang aktris tinggal di rumah sakit jiwa itu selama 20 tahun tanpa diakui. Menurut garis besar buku itu, Becker mengatakan seorang wanita mengambil tumpangan di provinsi Nova Scotia pada 1984, di mana kemudian dia mengaku sebagai Monroe. Wanita itu disebut mengalami skizofrenia dan ketakutan berlebihan terhadap kota yang padat. Dia juga menceritakan tentang hari-harinya sebagai mantan bintang film, dan menurut Becker, banyak yang sangat serupa dengan apa yang dialami oleh Monroe. Bahkan, hingga suara nyanyiannya pun mirip dengan Monroe. Itulah kata Becker. Saya percaya 99% bahwa dia benar-benar sosok yang dia klaim, yaitu Marilyn Monroe. Dari semua teori konspirasi tersebut, semuanya belum terbukti benar karena sampai sekarang keputusan atas meninggalnya Marilyn Monroe belum berubah bahwa dia meninggal karena. Sekian pembahasan tentang kasus kematian Marilyn Monroe. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena setiap minggunya gue akan menyajikan kisah-kisah misteri lainnya.
See you next time di video-video gue selanjutnya, and bye-bye.